Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah, dilanjutkan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada halaman 46, yaitu pada bagian bawah, masih terkait dengan adab sholat, terutama bagaimana sikap batin kita ketika melaksanakan sholat. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa innaka ta'lamina, kemudian sesungguhnya dirimu, ta'lamina mengetahui, annahu sesungguhnya Allah muttali'un, itu Allah melihat, Allah memperhatikan gerak-gerik batin hambanya, alaika, atasmu. Maksudnya pada waktu sholat harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita ini sedang menghadap Allah. Allah itu Tuhan semesta alam yang mengatur alam dunia seisinya, termasuk diri kita, yang memberikan ruh kepada kita sehingga kita dapat bergerak, dapat melihat, dapat mendengar. Semuanya itu atas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sholat hendaklah innaka ta'lamina annahu muttali'un. Jadi kita sebagai hamba harus mengetahui bahwa Allah mengetahui gerak-gerik batin kita. Jadi tidak sebatas gerakan lahiriah. Maka di penjelasan sebelumnya, Imam Ghazali memberikan beberapa teknik supaya kita melatih diri untuk bisa memiliki kesadaran bahwa sholat itu diperhatikan oleh Allah. Yaitu diumpamakan kita sholat, di belakang kita ini ada orang yang kita segani. Ini menurut Imam Ghazali teknik bagaimana menyadarkan diri kita supaya sholat itu bisa khusyuk, yaitu dengan cara kita sholat tapi di belakang kita ini ada orang yang kita segani. Apakah itu guru kita, apakah itu kiai kita. Maka kalau kita sholat di belakang kita ada kiai kita, ada guru kita, itu pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk, ya,
atau untuk pura-pura kelihatan khusyuk. Nah, padahal ini di belakang kita hanya makhluk, hanya hamba. Ketika di hadapan hamba yang kita segani, kita bisa merubah sikap kita ketika sholat ya. Yang awalnya itu ya kalau sholat gak ada orang biasa aja, tapi ketika di belakang kita saat sholat ada guru atau kiai, kemudian lantas kita seolah-olah semua tertib rapi dari rukunnya, dari sunahnya, kemudian gerakannya juga menampakkan sedang khusyuk gitu. Nah, teknik ini kemudian kita tingkatkan. Bagaimana kalau yang di belakang kita, yang memperhati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan diri kita. Jadi kita tingkatkan bahwa yang memperhatikan sholat kita itu tidak sebatas guru yang ada di belakang kita, tapi Allah, pemilik alam semesta, dan termasuk Allah yang memberikan ruh kita, memberikan kehidupan kita, yang memberikan segala fasilitas dalam kehidupan. Maka ketika kita sudah berhasil meningkatkan kesadaran, kita ini diawasi oleh Allah, maka kita mulai berhati-hati, mulai sikapnya tentu akan lebih khusyuk ya, khudur ya, dibandingkan ketika kita sholat dalam keadaan merasakan tidak diawasi oleh siapapun. Ya, ini teknik yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Memang sholat sampai pada tahapan ihsan ya, ini secara teori ihsan itu gampang diucapkan ya kan? Anta budallah ka'annaka taroh, beribadahlah kamu ya seolah-olah kamu menyaksikan Allah. Ini yang ideal. Beribadahlah, menyembahlah kamu kepada Allah seolah-olah Allah menyaksikanmu. Wa ilm takun taroh, jika kamu tidak dapat menyaksikan, fa innahu yarok, yakini Allah yang menyaksikan. Jadi ini level yang kedua. Kalau kita tidak bisa level yang pertama, maka menurut Imam Ghazali, bagi orang yang bisa sholat khusyuk, bisa sholat sampai pada tahapan ihsan, ya 4 syarat kemarin yang harus dipenuhi, yaitu harus ada khudurul qalbi ya, ada suhudul akli, ada khudu'ul nafsi, dan ada khudu'ul arkan. Ini indikasi orang yang bisa merasakan sholat khusyuk. Tapi kalau itu belum bisa ya, diusahakan, yaitu dengan cara tadi ya, seolah-olah kita sholat di belakang kita ini ada orang yang kita segani. Apakah itu atasan kita, pimpinan kita, guru kita, kiai kita. Ketika posisi guru, kiai di belakang kita, pasti kita akan sholatnya akan berbeda dari biasanya. Yang biasanya cepet-cepet mungkin agak ya dikusuk-kusukin. Kenapa? Karena di belakang ada guru. Kemudian setelah ini berhasil
membuat kita lebih berhati-hati dalam sholat, kita tingkatkan. Bagaimana di belakangmu itu ada zat yang maha mendengar, ada zat yang maha melihat, ada zat yang memberikan fasilitas dalam hidupmu, termasuk memberikan ruh kepadamu, memberikan fasilitas dalam hidupmu gitu. Maka dengan tahapan, dengan cara teknik seperti ini, lambat laun akan punya kesadaran bahwa sholat kita diawasi oleh Allah. Maka di sini innahu muttaliun, yakini bahwa Allah itu memperhatikan gerak-gerik batin kita. Sehingga di situ baru merasakan ada kehusuan. Itu. Ini teknik yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Wala tahsaina, dan kamu tidak akan kusuk liut matihi, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Huwa ta'ala, apakah huwa bermula Allah ta'ala maha tinggi, indaka di sisimu itu aqallu lebih kecil gitu. Jadi kalau ada orang sholat sampai tidak bisa khusyuk ya, itu bisa jadi karena terlalu agungnya Allah ya. Sehingga hamba ini tidak mampu menyadari anugerah Allah. Ya seperti kayak ada semut nempel di gelas. Karena saking dekatnya gitu, semut ini ditanya gelas mana, bingung dia. Padahal dia nempel pada gelas. Begitu juga seorang hamba ya. Karena begitu keagungan Allah yang nyata dalam diri kita, kita diberikan ruh. Ketika ruh ini ada, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Lah, sudah jelas ya, kalau bahasa Jawa cetha welo-welo begini kok masih belum bisa eling sama Allah gitu. Ya ini kan ibarat tadi semut nempel gelas, kemudian semut bertanya di mana gelas. Padahal kan Allah ya, yang memberi ruh kita sehingga mata kita bisa melihat ya alam semesta, telinga bisa mendengar, lisan bisa berkata, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Kok masih bertanya ya tentang Allah? Kan ini kebangetan gitu. Jadi diumpamakan semut yang nempel pada gelas tadi. Gitu. Karena apa? Liut mati, karena saking agungnya Allah. Itu. Nah, yang bisa mengurai, menyadarkan seseorang ya untuk bisa khusyuk ya ilmu tasawuf. Maka di sini Imam Ghazali sudah menyampaikan, bahkan termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani juga menyampaikan khusyuk itu wajibun ya, walau fi juz'in minha wajibun lakinnahu laisa syarton. Jadi khusyuk itu ya bisa menjadi wajib di dalam sholat, karena sholat dalam pengertian yang substansi adalah lidzikri, untuk mengingat Allah. Sedangkan dalam praktek sholat ada yang namanya syarat-syaratnya. Nah, inilah objek kajian fikih ya terkait dengan persoalan lahiriah, sedangkan objek batiniah itu pada ilmu tasawuf. Mungkin enggak kalau tanpa belajar tasawuf ya terus bisa khusyuk itu.
menurut pengalaman kita nampaknya sulit. Misalkan kita hanya modal ayat Quran ini, hadis ini, secara fikih ini, tapi tidak ada yang memberikan penjelasan tentang sholat dari aspek tasawuf. Bagaimana sholat yang mencapai pada kualitas ihsan, itu akan sulit. Maka ketika dia tidak memiliki basic ilmu tasawuf, yang ada ketika takbir Allahu Akbar disuruh ingat Allah, yang muncul adalah kaligrafi tulisan Allah. Karena pemahaman tauhidnya tidak ada. Disuruh ingat Allah, yang diingat kaligrafi Arab tulisan Allah. Apakah itu Allah? Itu hanya tulisan. Itulah di tasawuf ini diajarkan bagaimana untuk memahami, meyakini, merasakan tentang kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi ini sangat tergantung ahwa ta'ala indaka aqallu min abdin min ibadihi. Kalau sampai di dalam dirimu itu posisi Allah dianggap kecil, yang lebih dominan adalah hamba, maka hamba itu yang akan menjadi Tuhan. Sehingga sulit untuk mencapai khusyuk. Sebaliknya kalau Allah yang mendominasi dalam akal pikiran kita, termasuk di dalam hati kita, ini akan mudah mengantarkan pada kualitas sholat yang khusyuk. Sebab kesadaran kepada Allah sudah muncul sebelum dia sholat. Fama asyadu tuhyanuka wa jahluka, maka kesesatan mana yang lebih parah pada dirimu dan juga kebodohanmu, wa ma'aqdamu adwatuka, dan tidak ada musuh yang lebih agung lagi, lebih besar lagi, linapsika, kepada dirimu. Jadi tuhyan itu kesesatan, wajah lika itu faktor kebodohan. Nah, inilah yang sesungguhnya yang menyebabkan ketika kita sholat seperti sholatnya karyawan yang sedang bekerja di kantor. Yang penting sudah tanda tangan, yang penting sudah absen, selesai itu sudah. Sama kalau hamba yang makomnya pada tahap ini, yang penting udah sholat. Soal dari takbir sampai salam lupa sama Allah, secara fikih tetap sah. Itu karena ini sholatnya hamba yang masih kelas karyawan tadi. Tapi kalau orang yang kelasnya sudah muhib, orang yang mencintai, tentu dia sedih kalau saat dia sholat tidak bisa menghadirkan siapa yang dicintai. Nah, kita seharusnya naik level dari kelas karyawan, amil, pekerja, naikkan menjadi muhibbin, pecinta, atau asikin, orang yang asik rindu. Jadi dinaikkan dari amil pekerja naik kepada muhib. Kalau kita muhib la mahbuba ilallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Naik lagi asik menjadi orang yang bahasa Jawa kesemsem, yaitu orang yang memiliki kerinduan. Jadi pada saat sholat itu bisa merasakan
kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tahapan-tahapan ini ya sebagai sebuah ilmu, ini penting bagi kita supaya kita menyadari, oh kira-kira kualitas sholat kita sampai mana ya? Apakah sebagai amil hanya bekerja, atau sudah muhibbin, atau sudah asikin? Gitu. Sebab di dalam Al-Quran ada yang dipuji, ada pula yang dicela oleh Allah terkait dengan orang sholat. Yang dicela jelas, wailul lil musallin, ya, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya dalam keadaan lalai. Ini. Jadi sholatnya dari takbir sampai salam tidak ingat sama Allah. Tapi ada juga yang dipuji oleh Allah, yaitu ayat yang berbunyi qad aflahal mu'minun, ya, sungguh telah beruntung ya, orang-orang mukmin, alladzina fi sholatihim khashi'un, itu orang-orang yang di dalam sholatnya telah merasakan khusyuk, mesra ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ngaji ini bukan berarti setelah ngaji langsung bisa naik level, tidak. Tapi ilmu penting. Mengerti peta yang seperti ini penting. Oh, di dalam Al-Quran ada yang dicela, ada yang dipuji. Barangkali selama ini sholat kita itu termasuk yang dicela tadi, ya kita harus diperbaiki. Ya, bagaimana cara memperbaiki? Ya harus ngaji ilmunya. Dan ilmu ini yang mengurai secara detail sampai teknisnya ya ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Sehingga ngaji tasawuf ini penting untuk menyempurnakan ibadah kita, sehingga ibadah kita itu benar-benar ya tertib dari aspek syariatnya, lahiriahnya, dan tertib dari aspek batiniahnya. Itu. Kemudian ya, dan musuh yang paling berat, ya, musuh yang paling berat dalam diri kita yaitu ya dirimu, nafsumu. Itu. Jadi yang membuat sahun, lalai dalam sholat ya nafsumu. Maka perlu paham ilmu tasawuf supaya tahu bagaimana cara melawan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau selamanya kita lalai, ya selama itu pula ya sholat kita termasuk wailul lil musallin tadi. Karena itu Imam Ghazali menjelaskan wa'alits, ya, dan cabutlah ya qalbaka pada hatimu bihadal khaili dengan macam-macam halusinasi atau macam-macam khayalan atau macam-macam rekayasa. Itu. Nah, ini Imam Ghazali wa'alits, dan cabutlah ya qalbaka dalam hatimu bihadal khili, ya, dengan segala bentuk macam khilah, rekayasa. Bihadal khil bikasril ha wa fathil khiyali, ya, bihadhil khiyali, yaitu dengan berbagai macam ya rekayasa. Rekayasa itu maksudnya ya berbagai macam pikiran-pikiran yang masuk pada saat sholat. Dan ini hal yang nyata dalam sholat kita. Ya, kita harus jujur. Ketika kita sholat Allahu Akbar, itu segala khayalan, pikiran
itu semua masuk gitu. Nah, oleh Imam Ghazali ini di stop. Khayalan-khayalan, bisa nggak sih kamu minggir dulu ya, minggir dulu ya dalam waktu ya 5 menit atau 10 menit lah gitu. Maka cabut ya khayalan-khayalan, rekayasa macam-macam itu, cabut dulu dari hatimu. Fa'asahu ya, mudah-mudahan ya ayyahdhuraka ma'aka. Jadi mudah-mudahan Allah itu memberikan anugerah kita bisa hudur, bisa ingat, bisa eling. Ya, siapa Allah ma'aka sertamu fi sholatika pada sholat. Jadi kita sudah diberikan cara oleh Imam Ghazali ya, pada saat sholat kok muncul beragam pikiran macam-macam ya, ini harus dicabut, dibersihkan. Jangan sampai ini mendominasi pikiran kita pada saat sholat. Tentu ini ya bertahap ya, misalkan kita sudah bisa lengah sedikit, masuk lagi, kita lawan lagi, lengah sedikit, masuk lagi, dan itu terus harus dilakukan secara kontinu. Jadi ada upaya perlawanan masuknya bisikan-bisikan negatif tadi. Muncul pikiran, tarik supaya khusyuk lagi, tarik supaya ingat apa yang kita baca, supaya kita ingat ya Allah Subhanahu wa taala. Ini teknik-teknik yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Fa innahu laisa laka min sholatika, karena sesungguhnya laisa tidak ada laka bagimu min sholatika dari sholatmu. Jadi sesungguhnya sholatmu itu tidak akan bermakna apa-apa ilama akolta, kecuali apa yang kamu sadari. Jadi akolta itu bukan sebatas kamu pikirkan, tapi akolta bermakna apa yang telah kamu sadari ya, tentang Allah. Jadi sholat kita ini tergantung sejauh mana dari takbir sampai salam itu kita ingat Allah. Itu yang dinilai oleh Allah. Bagaimana kalau sholatnya dari takbir sampai salam lupa sama Allah? Ya bablas. Secara fikih ya sah. Bagaimana di hadapan Allah? Ya Allah maha bijaksana. Ya masih mending sholat yang seperti itu daripada sama sekali gak sholat. Jangan lantas kemudian menggunakan logika yang kebalik. Ngapain gak sholat? Ngapain daripada sholat susah khusyuk ya, mending gak sholat. Nah ini logika yang salah. Itu, atau ada juga ada logika lain. Kan yang penting sholat itu eling sama Allah. Gitu. Saya udut sambil ngopi ini bisa eling sama Allah. Nggak perlu pakai jenggang-jengging sholat itu. Ini juga salah, karena ini sudah keluar dari tuntunan syariat Nabi. Bagaimana yang benar? Yang benar ya secara syariat ya kita harus melaksanakan secara fikih, karena ilmu fikih itu ya lahir karena sumbernya juga dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita sempurnakan aspek batinnya. Aspek batin juga sumbernya dari Rasulullah SAW. Jadi jangan dipisah. Ya, zaman sekarang ini kan akhirnya dipisah. Maka perlu keseimbangan antara fikih dan tasawuf. Jangan sampai dipertentangkan, apalagi jangan sampai anti. Ya. Saya anti tasawuf. Cukup fikih saja. Ya bisa dibuktikan kualitas sholatnya. Kalau hanya fikih ya pasti sulit untuk mencapai tingkatan khusyuk tadi. Bahkan di situ sangat riskan dengan riya. Ya, riya itu penyakit yang istilahnya virus yang membahayakan.
Kalau nggak kenal tasawuf, sulit untuk melepaskan diri dari riya ini, sekalipun dia ulama besar. Kalau tidak kenal ilmu tasawuf, susah menghindar, karena pasti riya ini akan selalu hadir. Apalagi kalau orang sudah enjoy dengan riya, ya riya semakin berkembang biak. Gitu. Tapi bagi orang yang sudah belajar tasawuf, riya ini menjadi musuh. Tapi setelah riya bisa kita lewati, ternyata masih ada lagi, yaitu bagaimana kita membuang bisikan-bisikan ya pada saat sholat, baik dalam pikiran maupun dalam hati kita. Itu. Jadi ilama akolta. Jadi sholat kita itu akan bermakna di hadapan Allah ya sesuai dengan kadar sadarmu ingat kepada Allah. Itu. Wa amma ma'ataita bihi ma'al ghuflah wasahwi. Bagaimana kalau yang kamu lakukan itu ma'al ghuflah, yaitu sholatmu serta dibarengi dengan ghuflah, lalai. Ya, tadi yang dari takbir sampai salam babar blas nggak inget Allah gitu kan. Ya, wasahwi, sahwi dan lalai. Ya. Fahuwa maka bermulaman ilal istighfar. Ya, yang diperlukan istighfar. Jadi jangan bangga kalau ketika sholat nggak ingat sama Allah kemudian bangga, itu salah. Justru di sini diperlukan istighfar. Ya Allah, ampunilah hamba ya di dalam sholat masih belum bisa khusyuk khudur ya di dalam memandang gitu. Jadi perlu istighfar supaya Allah memberikan anugerah bisa memperbaiki kualitas sholat kita. Watafkiru dan bermula berpikir ya, berpikir untuk merenung maksudnya. Supaya ya sholatnya itu mencapai sholat yang hudur, sholat yang eling sama Allah, itu ahwaju lebih dibutuhkan. Jadi kesadaran kita untuk eling mengingat Allah, kemudian menimbang dari sisi makna dan tujuan sholat itu. Kok selama ini saya sholat ya hanya sebatas ya kayak karyawan ya, melepas kayak absensi aja gitu. Jadi esensi sholat lidzikri hudur itu enggak ada. Maka perlu istighfar. Istighfar itu ya mohon ampun kepada Allah kalau kualitas sholatnya masih seperti itu. Kemudian ada ikhtiar. Ikhtiar ya belajar ilmunya supaya paham ilmunya, paham teorinya, bagaimana untuk mencapai sholat khusyuk. Gitu. Nggak perlu pakai teori-teori, ya semua perlu ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, ya bagaimana sampai pada tahapan khusyuk kalau kita nggak ngerti teorinya. Faidah hadar qalbuka, maka ketika hadir apa qalbuka, hatimu. Ya, kalau kita sudah hadir hatimu, fala tatruk, maka jangan kamu tinggalkan al-iqamah, yaitu iqamah. Wa in kunta, dan jika kamu ada wahdaka sendiri. Ya. Jadi maksudnya walaupun sudah bisa sholat secara hudur, ya di sini diingatkan oleh Imam Ghazali jangan sampai meninggalkan iqamah. Nah, ya, iqamah itu ya ketika kita mau sholat itu ada yang mengumandangkan iqamah. Ini pesan Imam Ghazali. Fa idza khadara qalbuka fala tatruk al-iqamah. Ya. Di dalam syarahnya
Syekh Nawawi menjelaskan li'annaha, karena sesungguhnya iqamah liftitahis sholati, ya, sebagai pembuka sholat itu. Jadi supaya muncul punya kesadaran mulai dari iqamah itu bisa menyadari kita sedang ya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ining tadurta, dan jika kamu menunggu hudur jamaatin, hadirnya jamaah, fa'adzin, maka adzanlah, suma'akim, kemudian iqamahlah. Nah ini mulai kajian fikihnya. Jadi seandainya sholatmu sudah bisa hudur, maka jangan tinggalkan iqamah wa in kunta wahdaka, sekalipun sendiri. Jadi artinya di sini menurut Imam Ghazali, sekalipun kita sholat sendiri, ya, ini jangan lupakan iqamah. Wa akbar asyhadu la ilaha illallah wa hayyala salah ya falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah wa akbar la ilaha illallah, walaupun sendiri. Tapi kalau kita berjamaah di masjid, di mushola, kemudian kita menunggu jamaah yang lain, maka disempurnakan dengan adzan, kemudian ditutup dengan iqamah. Gitu. Jadi Imam Ghazali mengajarkan ya sholat secara tertib. Gitu. Maka para sufi yang mengikuti praktek tasawuf yang tertib, ya, mulai ngajinya dari bidayah, kemudian naik ke kitab selanjutnya sampai kitab yang mulai dari kitab mubtadi, mutawasid sampai muntahi, ya pasti praktek tasawufnya tertib, gitu. Syariatnya tertib, hakikatnya tertib, thariqahnya tertib, ya ma'rifahnya tentu itu sudah pasti menjadi rahasia dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya ya orang bertasawuf itu ya semakin menyempurnakan praktek ibadah kita. Itu bukan berarti setelah belajar tasawuf kemudian terjadi perubahan, yang sebelumnya sholat jadi nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Itu Allah lagi menghendaki saya nggak sholat. Nah ini tanda-tandanya mabuk ilmu, ya, karena tiba-tiba ngaji hakikat bahwa semua gerakan diri kita itu semua digerakkan oleh Allah, gitu. Kemudian dia tidak sadar di dalam dirinya ada hawa nafsu yang harus dilawan, diperangi. Ketika hawa nafsunya males, dia gampang alasan, ngapain nggak sholat? Ya Allah sedang menghendaki saya nggak sholat. Gitu. Padahal dia hatinya ketika adzan sudah ada kesadaran, kemudian hawa nafsunya masuk nutupin, ya, memperdaya, dan dia ngikuti nafsunya. Kemudian ilmu hakikatnya dibuat sebagai alasan. Nah, memang Allah menghendaki saya enggak sholat, ya sudah. Terus subuh, gitu, yang paling berat kan subuh kelewat terus, gitu. Kelewat sehari 2 hari enggak, tapi kalau bertahun-tahun subuh kelewatan, nah ini tanda-tanda ini. Tapi ngakunya ahli thariqah, gitu kan? Waduh, ini gimana ini? Ahli thariq itu adalah orang yang konsisten di dalam menjalankan syariat dan progres hariannya, ya, yang fardu itu sudah tertib. Kemudian disempurnakan yang sunnah. Ini baru salik yang punya poin. Ngaku ahli thariqah, sholatnya bablas terus, minus, rohaninya pasti minus. Bagaimana untuk mendapatkan anwarul ilahiyah? Bagaimana mungkin minus, ya, bisa mendapatkan anwarul ilahiyah?
Itu. Maka di sini sangat pelik sekali ya kalau orang tidak tertib ngaji tasawufnya, kemudian dia menafsirkan dengan pikiran-pikiran dirinya tanpa dilandasi dengan rujukan kitab fikih maupun kitab tasawuf atau landasan Quran dan hadis, itu pasti hawa nafsunya yang akan mendominasi. Dan itu akhirnya beranak pinak nanti setelah gampangin sholat. Efeknya ke yang lain, maksiat. Gitu. Ketika ada peluang maksiat, ya, hawa nafsunya udah sikat aja. Gitu. Setelah disikat langsung terjadi melakukan maksiat, nafsunya ngocok-ngocokin. Ini kan kehendak Allah juga, akhirnya gitu. Jadi kalau sudah kelibet hawa nafsu seperti ini sulit untuk menyadarkan. Dan dia akan seperti tupai dalam sangkar. Gitu. Jadi seolah-olah dia sudah merasa sebagai salik, tapi modal personalnya yang terkait dengan hablum minallah itu banyak yang ditinggalkan. Bagaimana mungkin akan sampai kepada Allah sementara dia masih dibelenggu oleh hawa nafsu? Bagaimana mungkin akan sampai kepada Allah perintah Allah yang jelas-jelas diabaikan? Nah, disinilah pentingnya kita ngaji ilmu tasawuf itu yang tertib, supaya praktiknya juga tertib. Karena apa yang saya sampaikan soal fenomena ya orang ngaji torekoh kemudian kok atau ilmu hakikat ilmu tasawuf kok kemudian dampaknya berbeda. Nah, contoh yang biasa sholat jadi nggak sholat, kemudian istighqor nganggap enteng sholat, ini tanda-tanda bahwa hatinya ya sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Itu nah, di sini sangat riskan sekali, dan dia akan berargumentasi, ini kan kehendak Allah juga, dan ini juga akan merembet kemana-mana, ke maksiat kemana-mana. Nah, itu akhirnya di tengah masyarakat dilihat itu katanya ngaji tasawuf, kok perilakunya begitu. Ya, padahal ilmu tasawuf ya ilmu yang agung, ilmu yang mulia, karena menyempurnakan dari aspek lahir. Tapi karena si murid ini nggak paham ilmu, ya akhirnya menodai keagungan tasawuf. Maka kalau ada yang agak miring-miring seperti itu, ya anggaplah itu ya oknum sajalah gitu. Jangan sampai ini menjadi bagian dari pengamal ilmu tasawuf. Nah, suatu saat kalau Allah memberikan bimbingan, ya kalau dia punya seorang guru, pasti gurunya akan negur, ya supaya kembali kepada tertib syariat dan hakikatnya. Wahadi hayatun sholatul munfarid, dan inilah ya keadaan sholat munfarid. Wa imadus sholati, dan bermula tiangnya sholat al-khusu'u, yaitu khusu'. Jadi tiangnya sholat, imadus sholat itu al-khusu'. Wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati. Ma'al kiro'ati, serta kiro'ah yang dibaca. Jadi Allahu Akbar, paham makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, kita hamba kecil, atasan kita kecil, apapun selain Allah kecil. Gitu. Kemudian baca doa iftitah, dipahami maknanya, baca basmalah, dipahami maknanya, baca al-fatihah, dipahami maknanya. Gitu. Ini terus punya kesadaran untuk memahami makna-makna yang kita ucapkan. Wa dzikri bitafahumi, dan punya kesadaran
ingat apa yang dibaca. Jadi wadikri bitafahum itu maksudnya dia menghayati makna-makna yang terkandung di dalamnya. Oh, makna iftitah ini yaitu penyadaran ya tentang ketidakberdayaan kita. Innas sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya wa mahyaya, hidupku dan mati lillah, semua milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Ya, begitu juga pada saat Fatihah. Jadi makna substansinya itu dia eling, memahami. Wa qala Al-Hasan Al-Bisri, ya ini mengutip Hasan Al-Bisri, dan berkata siapa Al-Hasan Bisri rahmatullah taala, kullu sholatin, bermula tiap solat, la yahduru, yang tidak hadir fiha, di dalam solat, apa al-qalbu, hati, faya, maka bermula solat, ilal ukubah, kepada ukubah. Ukubah itu ya siksa atau dampak, asra'u itu lebih cepat. Jadi setiap solat yang tidak bisa hadir mengingat Allah, ini lebih cepat kepada proses untuk memperoleh siksa. Itu. Bagaimana kalau sholatnya khusyuk? Ya, sholat khusyuk kemarin sudah dijelaskan. Syekh Nawawi mengutip hadis, An-naman khosa'a fi sholatihi, sesungguhnya orang yang khusyuk di dalam sholatnya, ya wajibat lahul jannah, wajib baginya memperoleh surga, wa kharaja min dunubihi, dan akan keluar dari segala dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti pada hari ibunya melahirkan. Ini kalau sholatnya mencapai khusyuk. Nah, kita tentu tidak ya ideal banget lah. Ya paling tidak kita berproses dari apa yang telah diuraikan oleh Imam Ghazali, pelan-pelan kita pahami, kita hayati, kita praktekkan. Dan itu dilaksanakan secara terus-menerus dan istiqomah itu. Wa qala Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya hamba, liyusalla as-sholata, hendak sholat, siapa abdun as-sholata, pada sholat, fala yaktub, maka tidak menulis lahu baginya, minha, dari sholat, sudusuha, apa seperenamnya, wala asruha, dan tidak pula sepersepuluhnya, wa innama yuktabu, dan sesungguhnya ditulis, lil abdi, bagi hamba, min sholatihi, dari sholatnya, bikot rima akola minha, sesuai dengan apa yang disadari, apa yang dipikirkan di dalam sholatnya. Itu jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini bisa menjadi ya ilmu bagi kita. Nah, kita yang menyadari ya apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali ini adalah ilmu yang hak. Ya, kita belum pada posisi itu, harus kita sadari. Tapi kita sebagai salik sedang menuju apa yang diuraikan oleh Imam Ghazali. Ya, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa memahami, mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali, baik dalam ibadah kita maupun dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sampai di sini pengajian bidayah. Selanjutnya